Tidak bisa isi pengajian di malam Jumat pada pekan yang lalu. Tapi pada malam hari ini kita masuk ke judul baru, yaitu al-mashu 'alal khuffain, membasuh di atas khuf. Apakah yang dimaksud dengan khuf itu bukan khauf ya? Kalau khauf itu takut, tapi khuf itu artinya maksudnya suatu bahan yang terbuat dari kulit untuk melindungi kaki dari panas ataupun dingin. Mungkin sekarang seperti sepatu atau kaos kaki atau dua-duanya. Dulu khuf itu dipakai oleh bangsa Arab ketika mereka dialami musim dingin atau musim panas, atau ketika melewati padang pasir. Mereka ini memakai khuf seperti sepatu ya, atau seperti kaos kaki. Cuman bedanya, kalau kita kan terbuat dari kain, tapi kalau khuf itu terbuat dari kulit yang hukumnya mubah. Itu khuf namanya. Jadi di saat kita wudu itu, kita tidak perlu lagi melepaskan kaos kaki atau sepatu, cukup mengusap di atasnya cukup mewakili itu. Itu indahnya Islam. Itu indah Islam. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan yang lainnya, apa sih hukumnya? Apa landasan hukumnya sehingga membasuh khuf ini boleh? Ingat, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah yang 4 itu sepakat. Imam yang paling senior yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad rahimahumullahu taala, sepakat semuanya bahwasannya membasuh khuf itu hukumnya boleh, disyariatkan. Kecuali ada 2 mazhab, atau dikatakan boleh mazhab, tapi para ulama tidak dikatakan mazhab karena tidak diakui mazhabnya. Ada yang namanya mazhab al-zahiriyah. Mazhab al-zahiriyah itu hanya membaca dalil dengan zahirnya saja, sehingga mereka itu hukumnya itu dengan zahirnya. Dan ini akan bisa menyalahgunakan dalam melaksanakan syariat ini. Kenapa? Karena terkadang zahirnya itu kalau tidak dikaitkan dengan hadis yang lainnya, atau ada qarinah, artinya pembanding yang lainnya, maka kita bisa salah dalam mengamalkan syariat ini. Kemudian madhab yang berikutnya, atau bisa dikatakan mazhab tapi ini tidak dikatakan madhab, yaitu orang-orang Syiah. Syiah ya. Syiah itu atau Rafidhah dengan segala sempalan-sempalannya, mereka tidak mengakui adanya membasuh di atas khuf, membasuh di atas kaos kaki ataupun sepatu. Padahal perawi hadisnya itu, hadis tentang khuf ini diantaranya adalah Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan juga merupakan siapa yang Nabi? Merupakan sepupunya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua merupakan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya juga merupakan khulafa ar-rasyidun yang keberapa? Yang keempat, radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Ali berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana al-massu." Masyaallah. Lakana al-massu ala batin al-khuf awla min a'laha, atau kama qala. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama ini dengan berlandaskan logika kita atau akal kita, maka membasuh khuf itu atau sepatu atau kaos kaki itu, yang bawah itu lebih utama daripada atasnya. Kenapa? Karena yang kotor kan bawahnya, yang kotor itu kan bawahnya, tapi kenapa yang dibasuh itu atasnya? Ini menunjukkan bahwasanya agama ini tidak berlandaskan logika.
tidak berlandaskan pikiran kita, akan tapi berlandaskan dalil, yaitu firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang menentang juga ini, khuf ini, yaitu orang-orang Khawarij. Tahu Khawarij ya? Itu orang-orang yang menentang pemerintah dan tidak mengakui adanya pemerintah. Itu dihukum orang-orang Khawarij. Mereka lah yang pertama kali menentang Ali radhiyallahu anhu pada saat itu, sehingga Abdullah bin Mas'ud atau bin Abbas berdiskusi dengan mereka, dengan Khawarij ini. Akhirnya 60 atau 70 di antara mereka bertobat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selainnya diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian juga berkata Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri juga berkata, "Haddatsani sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah kana yamsahu ala al-khuffain." Kata Imam Hasan Al-Basri, antum kenal dengan Imam Hasan Al-Basri? Ada yang kenal enggak? Enggak ada yang kenal. Beliau ini lahir di zaman nubuwah, tapi belum sempat bertemu dengan Nabi. Lahir di zaman khalifah, belum sempat bertemu dengan para sahabat, tapi hanya bertemu dengan para at-tabi'in. Beliau berkata, "Haddatsani 70 min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku bertemu dengan 60 atau 70 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadaku bahwasanya Nabi itu dan juga sahabat-sahabat Nabi itu mereka membasuh di atas khufnya. Ini menunjukkan bahwasanya dalil atas disyariatkannya membasuh khuf ini ada benarnya, dan membantah pendapatnya orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Syiah laknatullahi alaihim ajmain. Baik. Sekarang apa syarat-syaratnya? Boleh enggak kita ini dalam keadaan sehat seperti ini atau tidak dalam keadaan safar kita membasuh khuf ini? Enggak ada alasan, enggak ada dasar, tidak ada apa-apa, boleh enggak? Kata Abdul Adim al-Badawi ini, yashtaritu li jawaz al-masih ala an yalbisa al-khuffain ala wudu. Syarat yang pertama, sebelum kita membasuh di atas khuf itu, yang pertama harus dalam keadaan wudu dahulu. Apa maksudnya? Jadi di saat kita wudu atau sebelum kita memakai kaos kaki atau memakai sepatu, disunahkan wudu dahulu. Disunahkan wudu dahulu. Kemudian setelah batal nantinya, batal wudu kita, maka di saat wudu lagi tidak perlu lagi membuka kaos kaki kita atau sepatu kita. Cukup dengan apa? Membasuh di atasnya. Bisa ngerti ya? Di syarat yang pertama itu, di saat kita memakainya, kalau kita ingin masuk khuffain, sebelum kita nanti batal, kita harus memakainya dahulu. Misalnya gini, misalnya kita tadi mau sholat maghrib ya, mau sholat maghrib, dan kita kedinginan misalnya, kita kedinginan atau sakit ataupun yang lainnya. Nah, sebelum kita memakai kaos kaki itu kita berwudu dahulu, berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki. Tiba sholat isya dan kita batal misalnya, maka kalau kita ingin wudu kembali, tidak perlu lagi melepaskan kaos kaki itu, tidak perlu lagi, cukup wudu, kemudian kita membasuh di atas khuf. Dalilnya adalah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin fa afraghat alaihi al-idawah fa ghasala wajhahu wa dhira'aihi wa masa bi ra'sihi thumma ahwaitu li anza'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masa alaihima.
Dalilnya adalah dibolehkannya atau disyariatkannya atau syarat untuk membasuh khuf ini dalam keadaan berwudu, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau. Artinya aku pernah bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membawa bejana atau membawa secangkir segayung air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berwudu seperti wudu biasa. Kemudian ketika Nabi hendak membasuh atau mencuci kakinya, aku hendak membantu Nabi melepaskan khufnya. Aku, kata beliau ini, Mughirah bin Syu'bah ini di antara pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika hendak mengambilnya atau melepasnya, Nabi mengatakan, biarkan. Kenapa? Karena aku memasukkannya dalam keadaan wudu, sehingga Nabi pun membasuh di atas khufnya, tidak melepasnya, namun membasuh di atas khufnya. Ini syarat yang pertama, yaitu dibasuh atau sebelum memakai itu dalam keadaan wudu. Yang kedua, lama. Sampai berapa lama kita boleh membasuh itu? Sampai berapa lama? Ali radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Jadi masa dibolehkan membasuh khuf itu ada 2 macam. Bagi orang yang musafir dibolehkan 3 hari 2 malam. Atau kebalikannya. Apa kebalikannya? 3 malam 2 hari. Tergantung kapan kita makainya. Makainya di pagi atau di malam. Ya. Bisa 3 hari 2 malam atau 3 malam 2 hari. Yang penting 3 hari. Bisa ngerti ya? Dan orang yang mukim seperti kita ini hanya sehari dan semalam, 24 jam. Kalau yang musafir berapa jam? 3 kali 24 jam. Berapa jam itu? Berapa jam? Berapa? 72 ya. Ini penting bagi dokter atau perawat ini yang sedang menjaga mayit misalnya, memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi nggak usah lepas kaos kakinya atau sepatunya, cukup dengan membasuh. Kalau mereka bisa wudu, tapi pun kalau bisa kan bisa tayamum, Baik. Terus bagian apa saja yang boleh dibasuh? Bagian apa saja yang boleh dibasuh dan bagaimana tata caranya? Kata pengarang buku ini, al-mahallul masyru' mashuhu dhahral khuf. Jadi letak atau tempat yang disyariatkan dibasuh itu adalah di permukaan kaki. Di permukaannya, di atasnya. Jadi kalau misalnya ini kaki, kemudian ada sepatu atau kaos kaki atau khuf itu, maka dibasuh di atasnya. Tidak di pinggirnya, tidak juga di bawahnya, tapi cukup di permukaannya saja. Cukup di permukaannya. Seperti ya, seperti apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang kita bahas tadi, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakan asfal khuffi aula bil mas min a'la." Kalau seandainya agama ini dengan logika kita, maka membasuh khuf yang bawah itu lebih utama daripada yang di atas. Kemudian dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffai. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku melihat dengan kepalaku sendiri, mata kepalaku sendiri, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh khuf di atasnya, di permukaan.
Dan wal wajibu fil masyi ma yutlaqu ala ismil mas. Jadi caranya itu adalah seperti apa sih yang dikatakan oleh orang dengan membasuh itu apa? Membasuh kan beda dengan mencuci. Bisa perbedaannya membasuh dengan beda dengan mencuci. Apa bedanya? Kalau mencuci itu harus banyak airnya. Kita mencuci. Kalau membasuh apa? Sisa air yang tangan itulah dengan yang kita kita usap. Ya, mengusap atau membasuh sisanya. Kalau mencuci beda lagi. Mencuci itu kan bisa dengan sabun atau dengan banyak airnya. Tapi di sini kita cukup apa? Dengan membasuhnya. Dengan basuhnya. Kemudian juga contoh misalnya, bagaimana contohnya? Bagaimana caranya? Seperti wudu biasa. Seperti wudu biasa. Ya, seperti wudu biasa. Namun di saat kita membasuh kaki, mencuci kaki kita, cukup dengan mengusapnya dengan sisa air dengan tangan kita ini. Kan kiri kanan itu. Gimana caranya? Nah, caranya begini. Ketika ini kaki kiri dan kaki kanan, ya, kiri kanan. Kita ambil air, kemudian sisanya itu kita basuh dengan kedua tangan. Tangan kanan membasuh kaki kanan. Tangan kiri masuk dengan kaki kiri. Dengan demikian, cukup sekali saja. Cukup sekali, nggak usah berkali-kali. Sekali saja, sekali ya. Jadi tadi dikatakan khuf ya. Maka khuf itu masuk dalam hukum juga seperti sandal. Sandal kan ada sandal yang lengkap ya, menutupi kepala kaki. Ada kaos kaki, ada sepatu. Maka ketiga-tiga ini masuk ke dalam khuf. Maka tidak perlu kita lepas semuanya, itu cukup dengan membasuh di atas keduanya. Seperti hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Kata Nabi kata Mughirah bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh di atas dua kaos kakinya dan juga di atas sandalnya. Berarti sandal, kaos kaki, sepatu masuk dalam hukum khuf. Kemudian ringkasnya kita ringkas saja, yaitu hal-hal yang membatalkan sekarang. Hal-hal yang membatalkan membasuh di atas khuf ini. Yang pertama, habis masanya. Habis masanya. Misalnya kalau kita memulainya itu jam 10 misalnya, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Maka jam 10 besoknya itu maka sudah habis, batal sudah. Ya, 3 batal. Saya ngerti ya? Kan sudah 24 jam. Batal. Atau kalau dengan musafir misalnya, berarti 3 kali 24 jam. Berarti kalau misalnya kita membasuhnya itu di maghrib. Di maghrib waktu sekarang ini. Maka 3 hari ke depannya di sebelum maghrib itu berarti sudah batal. Bisa ngerti ya? Jadi dengan habisnya waktu itu maka habis pula waktu untuk kita membasuh. Yang kedua yaitu janabah. Apa janabah? Junub. Baik itu dengan berhubungan atau mandi. Mandi. Mimpi maksudnya. Mimpi basah, mimpi kering. Ya. Ya, ini ada yang bujang-bujang di sini masyaallah. Mimpi basah maksudnya. Kan kalau janabah yang suami istri kan paham ya. Ini juga yang masih bujang. Janabah. Jadi dengan orang yang janabah itu walaupun belum masuk waktunya untuk habis, artinya masa expirednya itu, maka ketika dia sudah junub, maka habislah masa dia membasuh khufnya. Kemudian yang ketiga, kapan batalnya?
ketika dia melepasnya. Ketika dia melepasnya. Walaupun dia tidak junub dan masih waktunya masih ada, tapi tiba-tiba dia melepasnya. Maka dengan melepasnya itu maka sudah batal batal masa atau membatalkan masul khuffainnya. Maka dia harus wudu kembali dan wudu ulang. Batal ya? Ya. Nah, faedah yang dapat kita ambil dari dari ini, yang pertama bahwasanya man labisa jawrabaini ala taharah thumma masa alaihima wa nazala ala ba'd al-masih jaza lahu itmal muddah. Barang siapa misalnya ini, kalau ada orang yang memasuh belum habis, enggak junub, tiba-tiba dia hanya membuka sedikit saja. Sepatu kan ada talinya kan? Ya enggak? Atau ada resletingnya misalnya. Kalau jawrab itu ada resletingnya di atasnya. Dia tidak buka semuanya. Dia hanya buka sebagian saja. Maka itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Atau ada orang yang membasuh semuanya misalnya. Membasuh semuanya. Maka itu juga tidak mengapa. Karena yang wajib kan hanya atasnya. Kalau semuanya, maka itu sah juga, tapi dia sudah berlebihan. Dia sudah berlebihan. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya tentang pentingnya ini dan dibolehkan. Apalagi kita sekarang berdampingan dengan rumah sakit atau sering bertemu orang sakit, maka dibolehkanlah memakai hal-hal seperti ini. Ini menunjukkan begitu sempurnanya Islam dan begitu mudahnya Islam. Semakin kita mendalami agama kita ini, maka semakin begitu mudahnya kita mengamalkan agama kita ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan. Tafadhol. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau di daerah kita itu batasnya 24 jam. Nah, yang dulu saya tanyakan itu bagaimana dengan orang misalnya yang sering itu seliu atau apa, ada perban dan lain sebagainya, itu kadang lebih dari 24 jam penggunaannya, misalnya perban di tangan, disebabkan patah, karena patah atau apa, itu kadang lebih dari 24 jam dari mandi. Nah, itu bagaimana seperti apa dengan itu dari masa berlakunya sampai kapan? Ya, kalau ada orang yang kakinya atau tangannya yang keseliu atau patah, na'udzubillah min dzalik, maka ketika dia tidak boleh dikenakan air, maka cukup dengan apa? Tayamum saja. Dengan tayamum. Jadi wudu itu dengan masul khuffain ini adalah keringanan bagi orang yang sehat atau orang yang kedinginan. Kayak kita kemarin di Batu Rotop atau lantai kan kedinginan, kita pakai kaos kaki, maka kita boleh wudu dengan tanpa melepas kaos kaki. Tapi kalau orang yang sakit seperti ini, ada perbannya dan segala macamnya itu, karena kalau wudu pun kan tidak boleh memasukkannya, akan harus masuk semua air ke bagian-bagian anggota tubuh yang kena bagian dari wudu tersebut. Namun ketika sakit, maka dibolehkanlah dia menggunakan tayamum. Tayamum menggunakan 3. Ketika sakit, 3 kondisi. Atau ketika dingin, atau ketika tidak ada air. Dingin di kutub misalnya kan dingin sekali itu. Esnya Masya Allah, suhunya itu di bawah 0 derajat. Nggak sakit, tapi karena kedinginan, boleh dengan bertayamum. Kapan sampai kapan? Selama dia kedinginan. Selama dia kedinginan, maka boleh bertayamum. Atau sakit, selama sakit boleh. Maka tadi kalau hanya 24 jam ini kan tidak hanya sehari, tapi kan itu berminggu-minggu biasanya kan, berminggu-minggu. Maka selama itu juga dia boleh tayamum. Selama itu juga boleh tayamum. Bisa ngerti ya? Ya, Allahu ta'ala. Masih banyak waktunya. Silakan. Boleh apa saja? Silakan.
Mana biasanya beliau suka bertanya, men? Ya. Oh, ini ada kubu-kubu sekarang ya? Hah? Ada kubu utara dan kubu selatan? Atau kutub utara dan kutub selatan nih? Ya, silakan. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata, Masya Allah. Pada saat kita Sholat. antara sholat asar ya, Iya. tiba-tiba begitu selesai sholat, imamnya kelihatan di dahinya ini tadi cicak. Jadi sudah bisa salah. Kira-kira bagaimana hukumnya? Ya, ketika di wajah kita, atau di tubuh kita, atau di pakaian kita, atau di tempat sholat kita, ya. Masya Allah. Kecium baunya nggak? Untung nggak di hidungnya ya. Ya. Untung nggak kena hidungnya. Ya. Pernah kita bahas nih awal-awal kajian kita tentang najis ya. Jadi di antara kotoran binatang itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Kotoran binatang yang najis itu yang tidak dimakan dagingnya. Dia najis. Setiap binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka itu dikatakan najis. Najis. Binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Binatang yang dimakan dagingnya maka itu tidak najis. Tidak najis. Tapi kotor. Kita harus membersihkannya. Ya misalnya ada kotoran ayam karena di tangan kita atau pakaian kita, kita membersihkannya, tapi tidak perlu wudu kembali. Karena dia tidak najis. Nah, kotoran yang jadi perdebatan adalah kotoran binatang yang darahnya itu darah putih. Darahnya darah putih. Kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Yang darah putih. Seperti apa? Kecoa. Nah, sekarang cecak itu apakah darah yang darah putih atau darah merah? Ayo. Siapa yang, nah ini ada perbedaan kan? Kalau manusia kan ada darah biru ya, ada darah biru, darah merah gitu kalau manusia. Iya. Nah sekarang cecak itu, apakah dia darahnya darah merah atau darah putih? Ayo yang suka nangkap cecak ini gimana? Bahas ya. Ketika kita lihat kecoa yang ekornya kepotong, ya, ada nggak darahnya? Nggak ada darahnya ya. Maka kalau tidak ada darahnya, darahnya darah putih ada, tapi darahnya darah putih. Darah putih itu nggak ngalir dia. Maka itu nggak najis, tidak najis. Jadi darahnya atau kotorannya cecak, artinya setiap binatang yang darahnya darah putih, maka itu tidak najis. Walaupun kena di tahi kita atau di hidung kita bahaya dan aromanya kan tidak enak. Tidak membatalkan wudu kita. Tetapi kita harus membersihkan diri kita dari segala macam kotoran. Kenapa? Agar tidak mengganggu khusyuk sholat kita. Kenapa? Karena aromanya kan ini. Jangankan yang kotoran kan, bau mulutnya orang saja kan mengganggu kan? Ya enggak? Makanya kata Nabi SAW kepada orang yang memakan bawang merah atau bawang putih itu, kata Nabi SAW, man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna masjidana hadza. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah jangan sholat bersama kami di masjid. Apa maksudnya? Jangan ke masjid sampai dia bersihkan dulu mulutnya itu, agar apa? Agar ketika dia mengatakan amin, kan aromanya kemana-mana kan? Ya enggak? Aromanya kemana-mana, agar tidak mengganggu orang lain. Nah, masuk di sini juga
yaitu bagi perokok. Ada perokok nggak sini? Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Masya Allah. Dua kubu nggak ada ya? Termasuk juga bagi perokok ini. Rokok sendiri apa hukumnya? Paling rendahnya itu makruh. MUI kita mengatakan haram. Bahkan pakar kesehatan mengatakan apa? Merokok itu membunuh. Ya, merokok itu membunuh. Tapi para perokok itu nggak bisa baca itu. Nggak bisa baca. Kenapa? Karena dia fokus pada rokoknya, bukan pada bacaan dan tulisannya. Padahal kalau kita lihat makanan yang sehat itu kan yang ada tanggal expirednya. Kan sehat, menyehatkan. Madu misalnya kan menyehatkan. Kemudian habat soda kan menyehatkan, menguatkan. Tapi kalau rokok nggak ada situ. Bahkan kebalikannya, membunuh. Dan makan yang sehat itu kan ada tanggal expirednya, tapi rokok nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dari pabriknya itu sudah dari ada racun. Jadi makanya itu kalau sudah expirednya tidak racun. Rokok juga demikian. Nah, dengan hukumnya demikian, di saat ada orang yang rokok sholat misalnya, maka aromanya pun keluar, maka mengganggu juga sholatnya. Yang halal saja itu makan bawang putih, bawang merah. Nabi menyuruh jangan dulu sholat sampai dibersihkan mulutnya. Apalagi orang yang merokok ini juga akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi jawaban tadi bahwasanya kotoran cecak itu tidak najis, artinya tidak membatalkan wudu, tapi kita harus membersihkannya agar kita aman dari gangguan aroma-aroma yang tidak sedap. Ada lagi? Yang kubu sini belum kayaknya nih. Kubu utara. Atau jika tercukupkan? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Sebab pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mandi wajib. Masya Allah. Mandi wajib langsung ini. Mandi wajib langsung connect ini. Iya. Iya. Misalnya si fulan. Saya lah misalnya. Oh bukan. Oh iya. Ini kan bisa kerja kalau dalam rumah seperti itu. Iya. Yang diwajibkan itu mandinya apa? Dia mimpi atau bukan. Misal dia tidak mimpi menggunakan mandi secara sengaja. Seperti itu kan. Apa hukumnya itu? Si bulan. Kenapa terlalu lama mungkin bagi sana? Karena ada si bulan ya. Iya. Jauh dari suami istri ya. Online misalnya. Iya kan sekarang kan bisa online sekarang. Bebas ongkir. Ya kan sekarang bisa online kan, bebas ongkir lagi ya. Oh gitu ya. Ya emang masalah ini para ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan dengan syarat. Misalnya dia terpisah dengan istrinya karena suatu keadaan tertentu, maka dia boleh. Dan bahkan dia boleh video call dengan istrinya misalnya. Jauh boleh, bebas ongkir lagi kan. Enggak lama. Demi untuk menjaga dirinya dan menjaga kehormatan suami istri. Karena apalagi dia tinggal daerah banyak yang non muslim misalnya, daerah di Eropa yang mana dia itu mungkin tugas belajar, ya kan? Iya misalnya misalnya di Indonesia lama nggak ketemu istrinya, dibolehkan. Jadi ada ulama yang tidak bolehkan sama sekali, ada yang bolehkan dengan syarat ketika dalam kondisi seperti itu. Tapi jangan sama orang lain, dengan istrinya maksudnya. Kenapa terkadang banyak orang yang berfantasi
dengan orang lain atau istri orang lain, kan na'udzubillah min dzalik. Kalau lebih bahaya lagi. Kenapa? Itu samanya dia dengan berzina. Yang boleh itu dengan membayangi istrinya atau dengan online dengan istrinya, itu dibolehkan. Dibolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Karena ini boleh dengan syarat, dengan kondisional. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Nah, ketika dia melaksanakan itu, maka dia tetap dikenakan hukum, apa hukumnya? Hukum janabah. Hukum janabah. Harus dia mandi wajib. Cukup paham ya? Iya. Semoga simpulan memahami ya. Baik, cukup? Baik. Cukup ya? Masih? Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.